Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asya Oktaviani, saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Buton dengan prodi PGSD NIM 03-2001-090. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari wawasan kemaritiman tentang definisi pencemaran laut, bentuk-bentuk pencemaran laut, dan bahaya pencemaran laut. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang definisi pencemaran laut. Definisi pencemaran laut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran dan atau perusakan laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan atau fungsinya. Pencemaran laut tidak dapat dipandang hanya sebagai permasalahan yang terjadi di laut, karena lautan dan di daratan merupakan satu kesatuan ekosistem yang tidak dapat dipisahkan dan terpengaruh satu dengan yang lainnya. Kegiatan manusia yang sebagian besar dilakukan di daratan, disadari atau tidak, secara langsung maupun tidak langsung, berdampak terhadap ekosistem di lautan. Baiklah, yang kedua yaitu bentuk-bentuk pencemaran laut. Yang pertama yaitu pembuangan limbah pabrik ke laut. Kedua, pembuangan sampah sembarangan. Yang ketiga, mengadakan penangkapan ikan dengan cara membom dan membuang bangkai hewan dan sebagainya ke laut. Lalu yang terakhir, bahaya pencemaran laut. Pencemaran laut di Indonesia kebanyakan berasal dari limbah sampah plastik yang berasal dari sampah-sampah rumah tangga di perkotaan. Sampah ini terbawa oleh arus sungai, kemudian ke laut. Banyak biota laut yang mengonsumsi plastik sehingga mati. Senyawa kimia di dalam plastik yang dikonsumsi oleh ikan dapat mengendap di dalam tubuh ikan sehingga jika ikan ini kemudian dimakan oleh manusia dapat berdampak terhadap kesehatan manusia itu sendiri. Selain itu, pencemaran laut di Indonesia dapat pula disebabkan oleh kegiatan perminyakan, seperti bocornya pipa minyak atau kilang minyak. Kebocoran pipa minyak dapat memberikan masalah serius bagi manusia dan ekosistem laut. Misalnya saja pencemaran laut dan pantai akibat bocornya pipa minyak di Cilacap pada bulan Mei 2015. Akibat pencemaran tersebut, nelayan kehilangan pendapatan karena ikan-ikannya mati. Nelayan kemudian meminta kompensasi. Yang terakhir yaitu penggunaan pestisida. Pencemaran laut Indonesia yang berasal dari penggunaan pestisida biasanya berasal dari sektor pertanian atau perkebunan. Pestisida yang mengandung senyawa DDT ini akan terbawa ke sungai, kemudian mengalir hingga ke lautan. Pestisida yang bersifat racun ini akan mempengaruhi sistem syaraf makhluk hidup, misalnya biota laut. Kemudian senyawa yang berasal dari DDT tersebut akan mengubah perilaku ikan dan menghambat perkembangan telur serta membunuh satwa-satwa laut. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya tentang tugas kali ini. Bila ada kesalahan mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.